Pesta demokrasi semakin mendekat, dan antusiasme segenap lapisan masyarakat semakin memuncak menjelang pemilihan umum, pemilu, tahun 2024. Tahun ini menjadi momen bersejarah bagi tanah air kita, sebuah tonggak penting yang akan meninggalkan bekas dalam lembaran sejarah. Dalam beberapa bulan yang akan datang, ratusan juta warga Indonesia akan bersatu dalam satu suara, menjalankan salah satu hak demokrasi paling berharga yang mereka miliki, hak suara. Melalui satu suara, setiap warga akan berperan aktif dalam menentukan arah masa depan bangsa ini, merangkai jalan menuju kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik. Pemilihan umum memainkan peran sentral dalam setiap negara yang menganut sistem demokrasi. Ini adalah saat di mana kekuasaan rakyat dideklarasikan, dan warga negara diberi kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan membimbing pembangunan dan kebijakan publik dalam beberapa tahun mendatang. Pemilu tahun 2024 akan menjadi titik fokus yang sangat penting, dengan pemilihan presiden, anggota legislatif, dan pemimpin daerah di seluruh penjuru negeri. Persaingan politik yang semakin ketat, serangkaian tantangan yang memerlukan solusi, dan harapan yang tinggi dari masyarakat menjadikan pemilu ini sangat berbeda. Ketika kita menghadapi tugas penting dalam pemilihan seorang pemimpin, kewaspadaan dan ketelitian menjadi aspek yang sangat esensial. Evaluasi hati-hati atas rekam jejak calon pemimpin, terutama jejak digital mereka, adalah langkah yang tidak boleh diabaikan dalam menentukan siapa di antara ketiga calon presiden yang paling tepat untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Apakah Pak Ganjar Pranowo, yang dikenal sebagai sosok yang energik dan mampu berbaur dengan rakyat? Atau Pak Prabowo, yang memiliki karakteristik agak temperamental dan seringkali menjanjikan hal-hal yang mungkin tidak realistis? Atau mungkin Pak Anies Baswedan, yang memiliki beragam teori namun belum selalu diimbangi dengan praktek, serta seringkali memaparkan janji-janji yang melimpah? Mari bersama-sama merenung dengan seksama semua faktor ini untuk memastikan kita membuat pilihan terbaik dalam pemilihan ini. Seorang pemimpin atau presiden harus memenuhi sejumlah kriteria krusial yang akan berkontribusi dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengembangkan negara, serta mempertahankan keamanan dan stabilitas. Berikut adalah beberapa kriteria yang harus menjadi dasar bagi pemilih dalam menentukan pilihan. 1. Integritas dan etika. Seorang pemimpin harus menjunjung tinggi integritas dan etika yang tak tergoyahkan. Mereka harus memiliki prinsip moral yang teguh, menjalani tindakan jujur dan adil, karena integritas adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat, unsur kunci dalam kepemimpinan. 2. Visi dan rencana jangka panjang. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang arah negara dan rencana jangka panjang yang kuat untuk mencapainya. Visi ini harus berpusat pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan berkelanjutan. 3. Kepemimpinan transformasional. Kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi rakyat adalah suatu keharusan. Seorang pemimpin harus mampu membawa perubahan positif bagi rakyatnya dan pemerintahan. 4. Kemampuan manajemen. Pemimpin harus memiliki kemampuan manajemen yang luar biasa untuk mengelola pemerintahan dan sumber daya negara secara efisien, termasuk pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan infrastruktur. 5. Kemampuan diplomasi. Dalam era globalisasi ini, kemampuan menjalin hubungan luar negeri yang kuat sangat penting. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan diplomasi yang efektif untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain. 6. Kepemimpinan berdasarkan data. Keputusan harus didasarkan pada data dan bukti yang kuat. Pemimpin harus mendorong ilmu pengetahuan dan penelitian serta berkomitmen pada pengambilan keputusan yang rasional. 7. Kemampuan berkomunikasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik untuk dapat berbicara dengan rakyat, menjelaskan kebijakan dan visi mereka, serta mendengarkan masukan dan kekhawatiran masyarakat. 8. Kemampuan beradaptasi. Dunia terus berubah, dan pemimpin harus siap beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut. Mereka harus menunjukkan fleksibilitas dan kesiapan dalam menghadapi tantangan yang muncul. 9. Pemahaman atas keanekaragaman. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari segi budaya, agama, maupun etnis. Pemimpin harus memiliki pemahaman yang dalam terhadap keragaman ini dan harus berusaha untuk mempromosikan persatuan dan harmoni di antara beragam kelompok. 10. Komitmen pada hukum dan hak asasi manusia. Seorang pemimpin harus tunduk pada hukum dan harus menghormati hak asasi manusia. Mereka harus memastikan bahwa keadilan dan perlindungan hak-hak rakyat menjadi prioritas utama.
11. Kesadaran lingkungan, perhatian terhadap lingkungan dan perlindungan sumber daya alam adalah aspek penting dalam kepemimpinan yang bertanggung jawab. Pemimpin harus memahami pentingnya keberlanjutan lingkungan. 12. Pendidikan dan inovasi, investasi dalam pendidikan dan inovasi adalah kunci untuk memajukan negara. Pemimpin harus mendukung pendidikan berkualitas dan mendorong inovasi di berbagai sektor. 13. Kepemimpinan kolaboratif. Pemimpin harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk partai politik, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk mencapai tujuan bersama. 14. Rekam jejak digital. Calon pemimpin harus memiliki rekam jejak digital yang bersih, di mana tidak terdapat catatan pelanggaran hak asasi manusia atau kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. 15. Janji-janji kampanye. Calon pemimpin tidak boleh berlebihan dalam menjanjikan hal-hal yang tidak realistis. Janji harus masuk akal dan dapat direalisasikan. 2 tahun lebih, Bapak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kami warga Jakarta sebagian besar melihat apa yang Bapak kerjakan itu tidak membuat kesejahteraan bagi warganya dan kepada kota Jakarta. Dulu janjinya apa ya? Untuk rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak, mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Untuk gaji yang sekitar 4-7 juta kan Pak, itu menurut mereka terlalu mahal untuk dengan biaya segitu di rumah. Itu gimana Pak? Janji kami 0 rupiah. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024, PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. 16. Berbaur dengan rakyat. Seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan yang erat dengan rakyat, sehingga dapat berbaur dan bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dengan memilih pemimpin yang memenuhi kriteria-kriteria ini, kita dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan negara, serta menjaga keamanan dan stabilitas. Kepemimpinan yang kuat dan bertanggung jawab adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Semua mata tertuju pada pemilu 2024, dan masa depan Indonesia sungguh berada dalam genggaman rakyat. Ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar pemilu 2024. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di tayangan berikutnya.